Ibu, contoh stimulasi gerak seperti apa agar anak semua sensornya tuntas? Berenang. Berenang, Bu. Ya. Bapaknya bisa berenang nggak? Alhamdulillah Bu Marti bisa ngurut, mau urut ya, iya. Saya mau ya datang buat pijetin Rais, problem juga sama ngompol, iya. Ibu ini narasumber apa sebenarnya? Pijet ah. Ntar kalau aku bilang wani pirop ya, enggak Bu. Bu Marti lihat dong, saya ikut cenah ya Allah. Nggak ada yang mau training sama saya facial. Anak saya usianya 5 tahun 9 bulan, sangat sensitif. Kecolek sedikit nangis, 5 tahun 9 bulan sensitif, kecolek sedikit nangis, bahkan hal-hal remeh sekalipun. Apa yang harus saya lakukan? Taktilnya ada masalah. Taktil itu apa, Bu? Silakan dijelaskan. Taktil itu adalah perabaan ya yang berkaitan dengan tekanan, suhu dan sensor yang lainnya. Gitu. Nah, salah satunya Bu, nah ini ya, saya punya pengalaman. Ada anak kami dulu, saya punya sekolahan di Depok waktu itu. Anaknya itu setiap hari kalau nggak pakai jaket dia nangis. Jadi panas kita itu aja, itu kepanasan, tapi dia harus pakai jaket. Nah, terus kemudian saya bilang, ini ada masalah dengan taktilnya. Terus saya kasih tahu ke gurunya ya untuk pemijatan. Terus kemudian juga dan ternyata non sewu nih agak jorok dikit. Setiap kali anaknya datang itu aromanya itu tidak terlalu enak. Kopi. Jadi akhirnya apa? Itu kelas TKB itu. Akhirnya guru saya itu memandikan tiap hari, kebayang nggak? Dimandikan, terus kemudian dipijit. Setelah 3 bulan di kita, alhamdulillah itu jaket dicopot. Setelah jaket dicopot, dia bisa ngomong. Setelah bisa ngomong, dia hafalannya jadi. Barulah setelah itu bapak dan ibunya saya panggil. Ini anakmu pagi-pagi kamu apain? Katanya nggak mau mandi kalau pakai air dingin. Sedangkan kalau air panas ribet. Maka setiap kali mau ke sekolah itu hanya dikasih parfum. Kebayang dong, parfum bangun tidur ditambahin parfum kayak gitu. Saya bersyukur itu punya guru daihat gitu. Ya jadi Masya Allah itu masalah bangun pagi, mandi itu loh. Aduh, benar-benar. Baik. Karena Bapak dan Ibu proses mandi ya Bu Marti, itu juga perlu briefing, perlu menanyakan perasaan anak. Ada anak yang takut mandi, ternyata bisa jadi ketika ditanya dia takut melihat bak mandi. Bak mandinya itu lebih tinggi dari ya, benar. Ke persepsi ya. Jadi sekali lagi tadi kembali adakan dialog apa yang dia takutkan, perasaan apa yang muncul. Perasaan takut itu muncul pada saat dia ngeliat apa. Ternyata pada saat kena dingin, bisa jadi, ya sudah, sekarang kakinya dulu. Lalu apanya dulu, gitu Bu ya. Oke. Selanjutnya, anak saya laki-laki, usia 3 tahun. Dia kalau sudah berantem sama kakaknya yang usia 7 tahun, perempuan, pas minta maaf selalu maksa sampai menggerowot dan meluk kuat banget. Kakaknya jadi takut. Gimana cara mengatasi anak saya yang kedua ini ya? Takutnya nanti terbawa kebiasaan meminta maaf ke orang kasihan ini udah minta maaf, terus ibu kakaknya ketakutan. Oke, pertanyaan saya yang pertama adalah apakah kita sudah pernah mengajarkan bagaimana meminta maaf itu? Ya. Yang kedua, kita perlu tahu hal-hal mana yang harus kita. Tapi kalau misalnya kegiatan itu berulang, terus kemudian minta maaf, itu maafnya tidak menjadi tidak bermakna. Iya. Oke. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak-anak itu maaf yang bermakna. Maaf yang bermakna itu ya setelah minta maaf tidak mengulangi lagi. Maka baik kakaknya maupun kita satu keluarga itu perlu sepakat. Kalau misalnya kesalahannya sama, maka maaf saja tidak cukup. Maaf saja tidak cukup. Merinding, harus ada restitusi atau pengganti. Ya, itu bukunya sedang diterjemahkan oleh Bu Niken dan Kak Rania. Ya, jadi
restitusi. Jadi saya mengajarkan juga kepada anak-anak itu maaf saja tidak cukup. Apalagi kalau itu sudah berulang. Nah, jadi kalau makanya nanti ya, misalnya anak terlambat, itu kan dia berarti kan sudah menjadikan waktu kita terbuang, ya. Maka dia harus menambah waktu itu. Menambah waktu itu bukan ngasih waktu, tapi pekerjaan-pekerjaan kita yang seharusnya dikerjakan oleh dia, maka harus dikerjakan. Akunya diambil oleh dia, ya harus dikerjakan oleh dia. Nah, itu namanya restitusi. Nah, kalau di Islam itu saling ridho itu loh, Bu, antarodi itu. Harus saling ridho itu. Jadi kalau bahasa saya ke anak-anak sama ke suami atau ke keluarga, kesalahan itu maaf saja tidak cukup. Tapi harus ada restitusi. Kecil ya? Ya. Artinya tapi setelah itu jadi, dia nggak mengulangi lagi. Gitu. Artinya bisa jadi dia sendiri tidak paham cara meminjam misalkan ya. Cara meminjam gimana. Jadi sekarang kita mesti briefing lalu role playing ya Bu ya. Gini loh Kak. Coba tanyakan dulu boleh atau tidak gitu ya Bu ya. Ya ini dua pertanyaan ya. Baik, terima kasih. Nah, tapi sebentar Bu Unas, yang memeluknya sangat kuat itu berarti juga memberikan informasi ke kita kalau refleksnya belum selesai. Ya, betul. Gitu. Ibu, maaf, bunyi. Ini tiba-tiba ini, tulisannya sedang dilepas ngedot, timbul emosi. Kami sabari saja mengikuti proses anak emosi dan mudah marah-marah karena menahan dot. Usia anak 4 tahun, apa yang harus kami lakukan selain sabar dalam tega untuk melepas dot? Ada murid kami usia 6 tahun, kalau sudah disuruh diem susah dan susah konsentrasi. Oh, ini ada 2 nanyanya. Anaknya usia 4 tahun, karena masih ngedot, kalau dicabut dia akan marah-marah. Yang satu lagi murid usia 6 tahun, kalau disuruh diem susah. Ini mungkin secara cepat ya Bu, karena waktunya 15 menit lagi. Masih ada 20 pertanyaan. Kalau yang ngedot itu Bapak dan Ibu, kalau dia marah-marah, kita perlu memberikan kegiatan yang lain. Karena sebenarnya ngedot itu kayak semacam semacam pengalihan dari rasa ketidaknyamanan. Nah, terus kemudian salah satu saran yang bisa saya berikan, ketika dia marah, bagian punggung di sini Bapak dan Ibu itu diusap, ya, diusap jadi sabarnya itu dengan mengusap ini ya, tambahinlah tambah sholawat atau apa gitu. Nah, ini bukan karena sholawatnya ya, karena usapan yang di belakang ini akan memberikan ketenangan karena melegakan beberapa ketegangan. Nah, itu. Oke, baik. Nah, terus kemudian yang usia 6 tahun, apa tadi, Bu? Tidak bisa fokus. Ya, cek dulu. Susah. Hah? Ya, nggak, disuruh diem susah kalau di kelas. Oh ya, lihat apakah masih banyak refleksnya atau tidak. Baik. Kalau 6 tahun sih rata-rata itu permasalahannya di kendali gerak. Bu, kalau anak usia 6 tahun, ketika sholat nggak pernah mau diem. Iya sih, ada aja gerakan-gerakan tambahan. Baik itu kaki yang maju mundur atau tangan yang gerak. Sekolah, saya perhatikan kok kayak bengong gitu ya. Ya iya, kan dia geraknya belum matang. Jadi memang wajar usia 6 tahun masih sholatnya seperti itu. Bukan masalah wajar, karena dia geraknya belum matang, maka jadilah dia bengong dan jadilah dia, ya harusnya gerak itu usianya matangnya di usia 8 tahun, Bu. Jadi itu sudah usia borderline. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, permisi, makanya kenapa Rasulullah itu mengajarkan renang itu lebih dulu dibandingkan dengan memanah, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu anak usia 2 tahun itu sudah diajak ke kolam renang gitu ya. Malah kemarin ponakan saya itu budenya rada-rada gila dikit nih. Jadi umur 3 bulan umur 6 bulan. 6 bulan saya bilang gini, 6 bulan masukin kolam renang. Pokoknya kolam renang saya bilang gitu. Sekarang dia usianya 2 tahun, kemarin dia puasa, Bu. Usianya 2,5 tahun. Sampai jam berapa? Sampai asar. Dan itu dia tenang. Itu. Nah, itu bukan ponakan langsung, itu ponakan ideologis tuh. Ada di Bangil sama ada di Mojokerto. Emaknya benar-benar saya direct, harus ini. Nah, tenang banget anaknya. Dan sekarang saya pikir usia 2 tahun udah berenang di laut. Dia udah bisa berenang ya?
2 tahun dia udah bisa berenang. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan orang tua dalam memilih sekolah untuk anak? Audit sekolah. Audit Visi sekolah misi ya? yang pertama visi misi. Tolong difoto pertanyaan dapatkan Ya. jawab. Yang pertama tolong visi misi sekolah. Terus yang kedua silakan datang ke sekolah dan temuilah gurunya. Jangan ketua yayasannya. Tanya gurunya. Ketua yayasan langsung senyum. Tanya gurunya, jangan tanya gajinya. Tanyanya begini, dengan yayasan sering dialog tidak? Terus kemudian ada program-program bersama tidak? Kira-kira, nah, karena apa? Guru itu kunci di sekolah. Kalau gurunya manyun itu pakai metode apapun malah lewat. Jadi 2 itu kuncinya sekolah itu, visi misi sekolah sama guru. Metode mana persekian. Gitu Bu Enas. Cara mengaudit sekolah. Iya, ya silahkan bertanya kepada guru-guru sekolah bening, jangan ketemu saya ya Bu ya. Tapi kadang-kadang kenapa saya yang dicari? Baik, Bu Dia mau belajar facial sama saya. Enggak Bu, saya bercanda. Saya bisa itu aja. Bu, anak saya 3 tahun kalau dikeramas dan potong kuku susah sekali. Dia juga tidak suka dengan tekstur seperti kelapa parut. Apakah ada masalah sensorinya? Yes. Ya Bu. Yes, jelas. Anak saya 3 tahun, anak asuh saya. Boleh cerita ya? Boleh cerita ya Bu ya? Silakan. Jidan, silakan. Jidan. Jadi saya baru diamanahi mengasuh anak usia 3 tahun ini baru, ya tiba-tiba datang terus 3 tahun. Lalu dari mulai semua akhirnya saya coba ketika mau potong rambut saya sudah siap-siap. Kayak sepertinya dia belum berani gitu kan. Nah, akhirnya saya harus menyampaikan di rumah sebelum berangkat, Kak, Bang, nanti pada saat potong rambut ya, nih pura-pura dulu ya, Mama akan ajarkan. Terus saya ambil kotak pura-pura, terus ini nanti ada alat yang bunyi seperti ini, rrrr, gitu. Ayo coba bunyi gimana gitu kan, rrrr, gitu. Jadi saya gambarkan itu dulu, ya lalu saya ini kepalanya puter-puter segala macam, dan memang waktu pertama dia takut, lalu begitu pulang saya gali lagi, saya tanya lagi, kita coba lagi di rumah, gimana rasanya, geli atau tidak, segala macam, dan akhirnya sampai hari ini alhamdulillah dia nagih potong rambut, sama dengan gunting kuku dan keramas. Keramas itu juga kalau ini pengalaman nanti secara teori bisa disampaikan oleh Bu Marti. Pada saat pertama kali datang masuk kamar mandi itu nggak mau Bu, takut sekali, teriak-teriak, jadi nggak berani mandi. Terus saya bilang ya udah kita cuci kaki dulu. Rasakan bahwa airnya sedingin ini. Nah, setelah semuanya oke, pada bagian keramas adalah saya kasih pilihan. Ya, lalu saya pastikan bahwa memang saya tanya, kenapa nggak mau keramas? Takut kena mata? Oke. Kalau nggak kena mata, takut nggak? Nggak takut. Kita coba pelan-pelan, boleh? Boleh. Kira gitu. Dan memang prosesnya waktu itu sampai dia berani keramas itu seminggu. Sampai akhirnya ada pilihan mau pakai shower atau mau pakai gayung. Nah hari ini dia misalkan hari ini mau siram pakai gayung aja karena mau buru-buru main. Kalau pakai shower kan agak lama ya, padahal nggak signifikan juga sih waktunya. Tapi dia sudah bisa menentukan kalau yang pakai shower agak lama, pakai gayung agak lama, dan ternyata sampai akhirnya kena mata tidak apa-apa karena jenis samponya ini aman untuk mata. Gitu ya Bu ya, kira-kira. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Bu Nas itu adalah karena memanfaatkan semua sensor Bu. Ya. Nah itu. Jadi itulah yang namanya berada di sana. Nah jadi berada di sana itu ya memang memang betul-betul real gitulah. Saya alhamdulillah diamanahi 3 anak laki-laki itu cara keramasnya beda-beda itu. Jadi ada yang cara keramasnya itu begini gitu, ada yang begini. Pokoknya ngajar anak laki-laki itu top dah. Makanya ketika saya diamanahi anak perempuan itu kalau nangis tak biarin.
Kenapa? Ih, gitu aja nangis karena selalu anaknya Karena dulu jagoan semua ya. Ya baik. Ini Bu, anak saya laki-laki usia 6 tahun semenjak ayahnya wafat, dia jadi lebih banyak ketakutan dalam segala hal. Misalkan mandi, harus dijagain, mau ambil sesuatu minta diantar, dan lebih banyak diantar lebih banyak, dan seperti lebih nyaman berteman dengan perempuan. Bagaimana cara mengatasinya, Bu? Oke. Adakah kaki atau kakeknya atau ini yang dekat ya? Karena memang terus terang anak laki-laki terutama karena kehilangan ayah itu sesuatu yang sangat memukul. Jadi kalau dia ada ada rasa takut, dia ada rasa akhirnya dia mau berlindung kepada perempuan, itu hal yang wajar. Tapi harus kita tolong karena kalau kita biarkan nanti dia tidak akan mendapatkan gambaran kelaki-lakiannya. Jadi saran saya kalau masih ada kakek berarti ya seringlah berinteraksi dengan kakek. Kalau misalnya ada om atau ada siapa gitu ya, mudah-mudahan mendapatkan solusi yang baik. Tapi memang apalagi anak laki-laki, ayah itu memang masya Allah. Baik, makasih. Sebentar, sampai anak saya 6 tahun gak mau diajak berenang, tapi kalau main air di kolam renang juga gak mau. Saya lihat dia trauma waktu TK, dia harus langsung masuk ke kolam besar dan agak kelelep karena loncat langsung. Bagaimana terapinya agar dia mau berenang sampai nanya, aku homeschooling ada berenang nggak? Saya selalu diskusi untuk dia mau les berenang. Ya, nggak apa-apa. Mulai dulu dia dari lihat-lihat doang. Kakak usah langsung disuruh jebur. Ya. Ya. Jadi gini Bu, Bapak dan Ibu. Saya punya pengalaman ketika ada satu anak yang dititipkan di sekolah kami di Bangil, itu tidak suka buah. Semua buah dia muntah. Maka yang pertama kali adalah kita memanipulasi dari aroma. Memanipulasi dari aroma. Jadi kita bertanya, kamu nama buah yang menarik bagi kamu itu apa? Stroberi. Kenapa kamu menarik? Ya ada R-nya itu, kayaknya lucu gitu. Akhirnya sama guru saya tidak langsung digambar stroberi, tapi diajak makan ya, es krim waktu itu aroma stroberi. Gitu. Nah terus kemudian enak nggak? Ini apa? Ini namanya aroma stroberi. Gitu. Terus kemudian nggak apa-apa, kamu lihat aja. Oh jadi stroberi itu warnanya merah ya? Iya. Kamu nggak usah nyobain, nggak apa-apa, lihat aja dulu. Nah, terus kemudian setelah ini nyobain dong. Ya udah nggak apa-apa, dikit ya, gitu dikit. Terus setelah dia sensor taktil sama gestatorinya itu sudah selesai, baru diperlihatkan gambar stroberi. Ini loh stroberi itu kayak gini. Rasanya gimana? Ya manis kayak ada asam-asamnya gitu. Tapi tidak diceritakan, tapi dia udah selesai dulu dengan. Setelah itu dia sudah, kamu udah siap? Kamu pengen lihat buah stroberi yang beneran? Kayak apa? Kamu mau lihat di mana? Di pasar atau dibawain? Gitu. Terus kemudian aku lihat dulu deh. Dilihatkan dia itu dari jauh. Sampai pada dia minum jus stroberi itu memerlukan waktu 3 bulan. Jadi aktivasi sensor sampai pada sensori motor dan perubahan persepsi Bapak dan Ibu itu perlu dilakukan berulang-ulang dengan bervariasi dan harus dengan catatan-catatan perubahan yang cukup signifikan. Nah, inilah pentingnya kenapa kita perlu tahapan belajar. Gitu. Ya. Baik. Jadi nggak langsung langsung instan, itu tidak. Oke, selanjutnya Ibu ini 5 menit lagi ya. Masih ada 3 pertanyaan. Saya bacakan dulu 3-tiganya, nanti jawab langsung. Setelah itu kita tutup. Mohon maaf, terakhir saya tutup pertanyaan di Ibu Sri Hartati. Pertanyaan pertama, bagaimana menghadapi anak yang kritis? Bunda, kenapa nggak puasa? Lagi sakit? Sakit apa? Habibi sakit kaki tapi puasa. Perutnya sakit. Kayak waktu dioperasi, perutnya berdarah. Kok perut berdarah?
Sini mana lihat, bukan, namanya sakit haid. Apa itu haid? Itu contoh ya. Nah, sampai sebatas mana itu boleh dijelaskan. Lalu yang kedua, anaknya laki-laki, usia 7 tahun. Bagaimana dengan anak kidal? Apakah ada kesalahan sensor? Yang ketiga, ini sebenarnya kurang lebih hampir sama ya. Anak saya baru 3 kali ikut les berenang, tersedak langsung minta berhenti dan gak mau les lagi. Bagaimana agar dia mau Bagaimana agar dia mau les lagi? Keempat, bagaimana mengatasi anak yang jalan selalu jinjit dan tidak bisa jongkok, usianya 7 tahun kurang 2 bulan. Terakhir, anak saya usia 5 tahun ada masalah dengan kedua telinganya, otitis media dari usia 3 tahun, tapi anaknya pengen banget berenang karena lihat kakaknya berenang. Sedangkan dokter menyarankan jangan sampai telinganya kemasukan air. Gimana solusinya? Jadi tadi kurang lebih ada yang dengan kidal, lalu menjelaskan anak yang kritis pengen tahu kenapa tidak sholat, lalu jinjit. Silakan Bu. Oke, baik. Saya ini sebenarnya kalau mau diklasterkan, aduh kayak corona aja nih ada klasternya. Ya, ini ada beberapa, ini ada yang masalah trauma ya, masalah trauma yang tersedak tadi masalah trauma. Tapi yang saya akan jawab duluan yang kidal. Bu, kidal itu memang ada struktur otak yang beda, Bu. Jadi jangan dipaksakan. Nggak apa-apa kok, Bu. Selama itu bukan untuk bersalaman sama untuk makan. Ya. Jadi yang lain-lainnya kidal nggak masalah. Nah, gitu. Justru jangan dipaksa untuk selalu semuanya harus dengan tangan kanan. Ya. Gitu. Orang kita yang nggak kidal aja harusnya tangan kiri kita juga harus harus distimulasi juga sehingga imbang antara tangan kanan dan tangan kiri. Nah, gitu. Ya. Jadi Baik. kidal kecuali untuk makan sama bersalaman Bapak dan Ibu ya, itu masih yang lainnya boleh dilakukan. Jalan jinjit gimana Bu? Dan nggak bisa jongkok? Sebentar. Oke, kalau jalan jinjit dan nggak bisa jongkok itu berarti motorik kasarnya ada masalah. Apalagi udah 7 tahun. Ya, tapi bisa dirunut juga. Pada waktu belajar jalan, jangan-jangan menggunakan ini itu loh Bu, baby walker. Baby walker ya, itu kan jinjit sehingga dia terbiasa. Kalau misalnya tidak, berarti memang ada gerakan-gerakan yang jinjit terus kemudian berjalan dengan tumit. Berjalan dengan tumit. Nah, itu. Sebentar. Sakira, minta tolong Sakira. Ya. Ya, itu ya. Jadi yang untuk jinjit. Terus kemudian cek juga dia berjalan jinjit itu karena apa? Itu juga perlu ditanya. Apakah memang karena organnya atau karena misalnya rumahnya licin atau dulu sering melihat atau istilahnya gini. Itu sudah habit gitu. Sudah automation itu untuk berjalan jinjit itu. Sehingga memang perlu dikenalkan bagaimana bagaimana berjalan yang tidak jinjit, dan ini memang perlu waktu. Jadi tidak bisa, sudah Bu, berapa kali? Karena gini Bapak dan Ibu ya, ketika ada ada sesuatu yang benar itu untuk sampai ke tingkat automation itu memerlukan 300 kali pengulangan dengan cara yang benar dengan jarak waktu yang rutin. Itu yang benar tuh. Kalau yang salah itu kali 6.000 Bu. 6.000 kali pengulangan. Karena apa? Harus mencabut yang salah itu, memperbaiki lagi, terus nanam lagi. Gitu. Maka misalnya hanya untuk jalan kaki, ya, ini berarti kan dia kan harus menghapus dulu kebiasaannya jinjit itu. Terus kemudian menginstal bagaimana bagaimana berjalan yang tepat, membiasakan. Nah, tapi Bapak dan Ibu jangan takut gini, ya Allah, jadi berapa lama dong? Oke, sekarang 300. Kalau misalnya sekali latihan itu diulang 3 kali. 3 kali. Kalau 300 berarti perlu latihan berapa lama? Misalnya ya,
latihan seminggu 2 kali. 1 kali latihan 3 kali. Berarti kan seminggu berarti berapa? Halo? Oke, saya ulangi. Sekali latihan 3 kali, tapi diulang lagi kali 10. Berarti kan udah 30 kali. Ya. Nah, 30 kali seminggu 2 kali. Berarti kan 30 kali 2, 60. Berarti hanya berapa minggu? Sampai 100. Hanya 5 minggu. Hanya 5 minggu. Iya, hanya 5 minggu. Jadi, tapi yang dipentingkan adalah presisi dan konsistensi. Itulah pentingnya kenapa kalau kita berlatih itu harus tepat. Jangan katanya orang. Itu. Ya, katanya terus baru 2 kali udah, Bu. Iya. Udah pernah. Terus ketika ditanya gimana caranya begini, caranya juga salah, cuma 2 kali gimana mau melakukan perubahan. Jujur. Oke, Ibu, terakhir. Sebentar dulu belum, Bu. Ya. Yang apa namanya kedua telinga sebaiknya ikutin saran dokter untuk tidak ke mana? Ke kolam renang. Jadi kakinya aja boleh, Bu. Hah? Kalau kakinya saja boleh. Kakinya saja boleh, nggak masalah. Cuman kan jadi artinya kegiatan motoriknya itu dengan cara yang lain, ya. Oke. Nah, yang haid tadi itu menarik. Ibu kenapa harus bilang sakit perut kemudian berdarah? Kenapa nggak bilang saja ibu haid? Selesai kan? Terus nanti tanya lagi, ya dijawab. Haid itu aktivitas yang ada pada perempuan dewasa dan secara hukum haid itu tidak boleh berpuasa. Udah selesai. Loh, kalau begitu ini dong, enak dong perempuan. Oke. Apakah kita bisa bertukar peran? Jadi, karena takdirnya beda, maka terimalah itu. Jadi, Bapak dan Ibu, inilah cara menjawab, itu harus dari konsep ketuhanan dulu. Jangan muter-muter. Ya, itu yang sering kali. Kecuali misalnya gini, kayak kemarin tuh ada gini, saya pernah itu. Anak saya, yang gede itu, suatu hari pernah bilang begini, alhamdulillah aku jadi laki-laki. Kenapa? Kalau aku jadi perempuan, betapa repotnya. Pada waktu itu saya masih ingat betul, adiknya yang nomor 3 itu lagi pup. Kami lagi makan, anaknya lagi pup. Terus kemudian saya tinggalkan makan itu, saya ngurusin bayi, ngurusin adiknya untuk pup itu. Bapaknya ngelanjutin makan. Nah, terus kemudian dia nyeletuk, alhamdulillah aku jadi laki-laki. Kenapa? Kalau jadi perempuan betapa repotnya. Nah, itu tanpa pembahasan. Ketika anak-anak sudah tidur, baru kita bahas. Tahukah bahwa tindakan tadi, ya, kalaulah misalnya, ya, ada ungkapan misalnya ya dari suaminya, ya itulah kamu perlu bersyukur, punya ibu, punya ini, ada perempuan, itu kan akan lebih beres. Ketika bapaknya diem saja, maka akan menjadi justifikasi bahwa nyebokin itu hanya miliknya perempuan. Itu yang kami diskusikan. Akhirnya apa? Pada suatu ketika nanti, suatu ketika lagi, ketika pup gitu ya, bapaknya nih, oh ya, Umi lanjutin aja, jatahnya Abi sekarang. Akhirnya dia punya balancing. Oh ternyata untuk ngurusin anak itu bukan hanya urusan perempuan. Gitu. Bapak dan Ibu, kita ayah ibunya ini adalah contoh pertama. Kita memang bukan orang tua yang sempurna. Tapi kemauan belajar kita, ini yang akan ditiru oleh anak-anak. Ya, sudah terjawab semua, Bu Nas. Terus katanya pertanyaan pamungkas dari siapa? Tidak ada. Benar, nggak ada. Bagaimana? Ya, habis pamungkas nih, habis webinar, lalu apalagi, Bun? Saya ikut homeschooling. Terus materi link ini di mana? Ini Bunda Isani sudah ada terdaftar di grup, Bu Alfa? Ya, nanti akan diberikan ada nomor Bening Indonesia Foundation yang mau daftar homeschooling. Bening. Ya, Bu Marti. Semua naskah akan diberikan minggu depan setelah selesai webinar ini. Iya. Kok naskah? Modul maksudnya, Bu? Hah? Modul.
Ya, baik. Yang ikut homeschooling, kalau yang nggak ikut homeschooling ya nggak dapat lah. Ya, ini sebenarnya adalah gabungan kelas internal orang tua murid, baik yang homeschooling. Oh, ini ada yang bertanya, homeschooling itu ketika pandemi aja atau gimana? Anak saya sudah daftar ke SD Bening. Oh. Ya kalau ke SD Bening mah sudah otomatis Bu, udah nggak ini. Ya. Itu mah udah bagian dari ini, bagian dari apa namanya, bagian dari layanan kita. Ya. Ibu dapatnya home learning. Bukan homeschooling, tapi home learning. Insya Allah besok Bu Marti akan menjelaskan modul-modul yang akan kita berikan ya, persiapan dari level PAUD sampai level SMP, PAUD, SD, SMP. Bagi Bapak dan Ibu yang akan bergabung dengan homeschooling, maka mudah-mudahan besok bisa juga ikut bergabung. Kalau yang tidak ikut homeschooling, silakan saja ikut bergabung karena saya ada satu materi lagi tentang portofolio dan apa gunanya tentang portofolio itu. Oh iya, maksudnya besok sih masih tetap ikut Bu. Orang tua eksternal umum juga masih bisa ikut. Seperti itu, ya. Baik, alhamdulillah. Ibu ada kata-kata terakhir yang jadi penutup, itu maksud saya. Berarti di mute-nya dari sana ya? Iya, Bu. Silakan Bu Marti. Ya, Simpulan. yang pertama, terima kasih atas partisipasinya. Saya berharap apa yang kita lakukan ini hanyalah sebuah upaya untuk senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kebenaran datangnya dari Allah, dan kalaupun ada kekurangan, mari sama-sama kita belajar. Kami, saya, Bu Nastiti, dan tim Bening, itu juga bukan orang yang sangat sempurna. Justru keberanian kami untuk menyampaikan ini adalah bagian dari cara kami untuk mendapatkan banyak teman yang dapat mengingatkan kami ketika kami salah. Ya, jadi bukan kami yang selalu sempurna, bukan. Karena kita terus belajar. Itu kata pamungkas kami, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Marti. Jazakumullah khairan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Semoga hari ini tetap bersemangat. Besok silakan disiapkan kalau saum silakan. Kalau ada yang mau sambil menyiapkan kopi dan segala macam lah ya. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.